Mengapa harus ada buku Waras Sabta Dharma? Pada saat penerimaan wahyu, tahun 1952-1955, ajaran yang disampaikan kepada para warga masih apa adanya dan belum disertai penjelasan yang memadahi, atau wungkul. Dan tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan Bapak Harjo Sapuro, yang disaksikan para sahabatnya saat itu, juga belum dikuasai maksudnya. Para sahabat Bopo ada yang mengikutinya terus-menerus selama 3 bulan, ada yang 4 atau 5 bulan, bahkan ada yang 7 atau 8 bulan. Kemudian mereka berpisah dan melaksanakan penyebaran ajaran. Sehingga ajaran yang diterima para warga di saat masa-masa penyebaran para sahabat Bopo berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena materi ajaran yang diterima sahabat satu dengan yang lainnya dari Bopo Panuntung juga berbeda-beda. Sehingga warah ajaran yang diterima para warga masih sepotong-potong, dan dari sumber yang berbeda-beda, akibatnya menjadikan pemahaman warga yang tumpang tindih atau warsuh. Karena itulah, pada tahun 1959 Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo mulai menyusun buku Waras Sabta Dharma, sebagai pedoman para petugas di daerah-daerah. Di penghujung 10 tahun usia ajaran, Bopo Panuntun berusaha melakukan penyempurnaan pembinaan, seperti yang dilakukan pada 28 Februari 1962 dalam konferensi Yayasan Serati Dharma. Pada kesempatan itu Panuntun menyampaikan bahwa ajaran yang telah disampaikan selama 10 tahun ini belum dikuasai oleh para tuntunan Sabta Dharma. Sehingga pada kesempatan itu Bopo berusaha menjelaskan hal-hal yang mendasar tentang ajaran Sabta Dharma. Untuk memperdalam, hal tersebut dilakukan kembali pada tahun yang sama yaitu pada upacara peringatan 10 tahun ajaran Sabta Dharma, tepatnya tanggal 27 hingga 28 Desember 1962. Buku Waras Sabta Dharma memuat semua wahyu dan wewarah yang diterima oleh Panuntun Agung Sri Gutomo. Meskipun buku warah ini kecil dan tipis, isinya sudah mencakup semua wahyu dan wewarah tentang Sabta Dharma secara keseluruhan. Buku ini terdiri dari 11 bab dan tebalnya tidak lebih dari 70 halaman. Namun, jika pembaca ingin membaca buku ini dari bab ke bab dan kalimat demi kalimat, untuk memahami makna dan maksudnya, bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Buku warah ini, jika dipahami dengan hati yang jernih, pembaca akan menemukan makna tersirat yang membawa para warga pada pemahaman yang lebih sempurna, baik dalam memahami maupun dalam mengamalkan ajaran Sabta Dharma yang sebenarnya. Dalam buku warah, memuat pokok-pokok ajaran Sabta Dharma yang harus dipahami oleh para warga, sebagai dasar utama untuk menghayati ajaran Sabta Dharma lebih sempurna. Untuk alih bahasa, hal ini sangat penting dilakukan, mengingat setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda, sehingga untuk mempermudah dalam menguasai warah Sabta Dharma, dibutuhkan media komunikasi yang mudah di masing-masing daerah. Dalam hal alih bahasa, harus benar-benar memperhatikan makna dan arti kata aslinya, kata demi kata serta kalimat demi kalimat dalam bahasa Jawa, sehingga hasil alih bahasa yang dilakukan tidak merubah intisari warah yang ada di dalamnya. Meskipun dalam buku warah sudah memberikan penjelasan yang cukup. Tetapi jika ada warga yang ingin menghayati sujud, diharuskan minta petunjuk kepada warga atau tuntunan agar dituntuni sujudnya. Jangan sampai dicoba-coba sendiri, agar benar dan tidak sampai keliru dalam menghayati sujud tadi. Penjelasan tersebut di atas, terdapat dalam bab 1 buku Waras Sabta Dharma.